Halo sahabat jari Play Chess. Banyak dari kalian yang tidak mengetahui bagaimana ciri khas dari pemain Grandmaster Woman Indonesia, Alina Karisma Sukandar. Middle game yang sangat berkelas atau permainan tengah teman-teman. Lihat pada saat dia melawan Alina Kariskai, Grandmaster Woman Polandia. European Women's Chess Club Cup 2022. Bagaimana saya akan menganalisisnya sederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Irene Karisma Sukandar memegang buah putih dan memulai dengan pion D4. Alina Kariskai membalas kuda F6. Setelah putih, pion C4 dan hitam pion E6. Langsung, Irene mengeluarkan kuda ke F3. Hitam, pion D5, terjadilah gambit menteri ditolak, teman-teman. Bagaimana kelanjutan dengan posisi seperti ini? Putih menaikkan kuda ke C3. Banyak langkah, teman-teman. Di gambit menteri ditolak, putih bisa melakukan, kita melakukan perandaian, bisa juga gajah ke G5. Dan hal ini bisa juga pion G3. Dan di sini Irene Karisma lakukan langkah kuda ke C3. Sama halnya dengan hitam, teman-teman. Gambit menteri ditolak, bisa melakukan gajah ke B4 dan bisa juga memiliki langkah rumusan pion ke C6. Dan bisa juga, teman-teman, gajah ke E7. Ini langkah rumusan yang saya berikan. Alina lakukan gajah ke B4. Berikutnya, Irene melakukan langkah brilian, teman-teman. Mengeluarkan menteri ke A4 skak, sekaligus mengancam gajah. Tentu saja, hitam pasti menutupnya dengan kuda, teman-teman. Sekaligus menjaga posisi gajah. Putih pion E3 dan hitam melakukan rokade sayap raja. Berikutnya, putih menurunkan menterinya ke C2. Hitam menaikkan pion B6. Jelas ya teman-teman, hitam mempersiapkan untuk gajahnya bisa ditempatkan ke B7. Putih pion A3 mengancam gajah dan hitam melakukan penyederhanaan permainan. Pemukulan kuda dengan gajah dan menteri memukul gajah. Hitam mengeluarkan gajah ke A6. Melihat kondisi seperti ini, Irene mengambil langkah pion B4. Next, teman-teman, hitam memukul pion yang ada di C4. Lalu pion tersebut dipukul oleh gajah, sekaligus mengajak pertukaran gajah. Hitam mengabaikannya, menaikkan kuda ke E4, mengancam menteri. Mudah saja, Irene langsung menurunkan menterinya ke C2. Setelah gajah pukul gajah, jelas menteri pukul gajah dan mengancam posisi kuda yang ada di C6. Hitam melindunginya sekaligus mengajak pertukaran menteri dan diiyakan oleh Irene, teman-teman. Kita memasuki babak endgame dengan kondisi setelah terjadi pertukaran menteri. Hitam pukul pion dengan menteri, apa langkah Irene? Menaikkan gajah ke D2. Di sini jelas terlihat, teman-teman, tujuannya bisa nantinya raja bisa melakukan rokade sayap menteri dan rokade sayap raja. Ada hal yang dilakukan oleh hitam, bisa memukul dengan gajah, tetapi di sini Alina tidak melakukan hal itu. Dia menurunkan kudanya ke D6, teman-teman. Karena apa? Dengan kondisi posisi sekarang ini perwira sudah sangat minim. Hanya bisa mengandalkan untuk melakukan pertukaran yang nantinya pion akan bisa promosi ke depan. Setelah benteng mengancam kuda, lalu kuda menutup. Tempatkan ke C4 dan putih menaikkan pion kembali mengancam kuda yang ada di C6. Lalu bergeser kuda ke A5. Saat putih raja ke E2, ada beranggapan mungkin teman-teman, kuda pukul pion yang ada di A3. Kita berandai, teman-teman. Apabila kuda pukul pion yang ada di A3, maka jelas di sini putih akan memukul kuda dengan gajah dan gajah dipukul oleh pion dan benteng memukul pion yang ada di C7. Balasan dari hitam mungkin memukul pion yang ada di B5 dengan kuda. Lalu, benteng mengancam posisi kuda dan pion. Benteng melindungi kuda, jelas di sini putih unggul, teman-teman.
karena raja sudah aktif ke depan. Dan pion yang ada di D5 akan didapatkan. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Alina kali Sky. Setelah putih raja E2, dia tidak memukul pion yang ada di A3, teman-teman. Melainkan, dia melakukan penyerahan kembali permainan, menukarkan perwira. Setelah ini terjadi, Alina menggeser benteng ke C8, melindungi pion yang ada di C7. Lalu putih benteng ke C3. Apa langkah penting dari Irene dengan kondisi seperti ini, teman-teman? Putih pion C5 mengajak pertukaran dan terjadi empasan. Setelah hal itu terjadi, hitam mengajak pertukaran benteng. Kembali disambut oleh Irene. Jelas, teman-teman, kita memasuki babak endgame. Apa kuncinya, teman-teman? Lihat, langkah Irene langsung mengaktifkan raja ke D3, lalu hitam benteng ke C8, putih kuda ke B1. Manuver kuda yang sangat cantik, teman-teman. Bisa nanti penempatan ke C3. Dan kita bisa melihat kondisi seperti ini, putih lebih unggul. Raja sudah naik ke depan. Maka dari itu, Alina menaikkan pion yang ada di F ke F6, lalu kuda ditempatkan ke C3, mengancam posisi pion yang ada di D5, lalu kuda mundur ke E7, dan lihat, putih benteng ke B1. Hitam benteng C6, lalu putih benteng B5. Sedikit demi sedikit, teman-teman. Karena posisi pion diancam, maka kali ini benteng melindunginya. Benteng kembali ditarik mundur ke B3, dan benteng hitam bergeser kembali ke jalur C. Langkah pergerakan pion A4, lalu hitam raja ke F7. Pergerakan raja di sini sangat mempengaruhi ya, teman-teman. Kondisi untuk sebuah kemenangan karena babak endgame. Kita melihat pion A5 dinaikkan dan raja kembali naik. Dan kita berandai sementara, teman-teman. Apabila pion pukul pion, inilah yang akan terjadi. Benteng akan ditempatkan ke B7, mengancam posisi pion. Lalu hitam, jelas, dengan kondisi seperti ini, akan menaikkan raja ke E6. Lalu, benteng pukul pion, mengancam pion yang ada di A5. Maka dari itu, hitam tidak memukul pion tersebut, teman-teman. Dia menaikkan raja ke E6, membantu untuk mendobrak ataupun mempromosikan pion ke depan. Setelah ini terjadi kondisi pertukaran pion, lalu kuda pukul pion dan mengancam benteng. Benteng diturunkan ke C1, lalu putih benteng bergeser ke A3, dan masing-masing bertujuan untuk mengambil sebuah pion. Setelah pion G3, lalu benteng ditempatkan kembali ke G2. Raja mundur ke E2, benteng pukul pion, dan putih juga melakukan hal yang sama. Siapa yang lebih unggul, teman-teman? Dengan kondisi seperti ini, apakah remis? Coba kita saksikan. Irene lakukan benteng ke A6, lalu hitam raja ke D7. Pergerakan kuda yang sangat cantik. Dan kali ini, benteng ditempatkan kembali ke C1. Raja mencoba untuk mengganggu posisi benteng, dan benteng mengancam posisi pion yang ada di F2. Lagi-lagi, dengan kondisi seperti ini harus skak. Raja tidak banyak pilihan. Dia hanya bisa menggeser karena tidak bisa ditutup dengan kuda, lalu dia mundur ke D8. Dan putih saatnya melindungi pionnya dan mengancam kembali benteng. Ada pergerakan yang berulang bisa dilakukan oleh hitam sebenarnya, teman-teman, apabila menginginkan remis. Kali ini posisinya mengancam kuda, dan sedikit lagi kita akan melihat langkah krusial yang dilakukan oleh Irene, teman-teman. Coba kita melakukan perandaian, teman-teman. Benteng pukul kuda. Jelas, kondisi seperti ini bisa terjadi, teman-teman. Putih unggul dengan posisi seperti ini. Tetapi pada saat benteng pukul kuda, ada langkah berikutnya yang bisa dilakukan oleh hitam. Benteng hitam langsung skak di B2. Jelas, hitam yang unggul. Maka dari itu, Irene mengetahui hal ini, teman-teman. Dia tidak memukul kuda dengan benteng, tapi posisi skak, kuda ke B7, lalu raja bergeser ke E8, dia menempatkan kembali kudanya ke C5. Langkah berikutnya, memainkan pion di G5 oleh hitam. Dan Irene membalas, menutup pergerakan pion dan menghambat pion yang ada di jalur H yang dimiliki oleh Alina. Karena itu, pion bebas, teman-teman.
maka harus ada yang menghambatnya dari jalur G. Next, pion H6, lalu raja ke F3. Hitam, pion F5, terjadi pemukulan pion. Jelas di sini pion tersebut disambut oleh kuda. Lalu raja naik ke G4, mengancam posisi kuda. Apa yang bisa dilakukan oleh hitam dengan kondisi seperti ini? Yaps, menurunkan kembali kudanya ke E7 dan raja bergeser ke H5, mengancam pion yang ada di H6. Lalu hitam benteng bergeser ke jalur F, mengancam pion yang ada di F2. Langkah brilian. Irene menciptakan kondisi open bagi benteng. Lihat bagaimana dia posisi skak dan raja naik. Saatnya kuda beraksi dan menempatkan ke D7. Lalu benteng mengancamnya. Tapi coba kita sebentar berandai teman-teman. Apabila benteng pukul pion yang ada di F2, maka jelas putih akan skak benteng ke F8. Dan akan didapatkan benteng secara gratisan setelah kuda ke C5 dan skak raja bergeser. Ini yang diketahui oleh Alina ataupun hitam. Maka dari itu dia tidak memukul pion, melainkan menggeser benteng ke D6, mengancam kuda. Kuda ke E5 dan skak, lalu raja bergeser ke G7. Lihat teman-teman, setelah benteng ke A7 mengancam kuda, raja mundur ke F8. Berikutnya, pion F3 dimainkan oleh Irene dan balasan dari hitam dengan kondisi seperti ini. Posisi kuda akan didapatkan, teman-teman. Setelah kuda ke G8, Irene mengambil langkah brilian. Yaps, teman-teman bisa tahu apa itu langkahnya? Pause videonya, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah kalian sudah bisa mendapatkan langkah terbaik dari putih untuk posisi saat ini? Ya, menempatkan kuda ke G6 dan skak raja bergeser ke E8 lalu benteng ke G7 mengancam kuda. Langkah hitam. Posisi kuda terancam. Menempatkan kuda ke F6. Lalu raja memukul pion yang ada di H6 dan pion G4 oleh hitam. Langsung dipukul kembali oleh kuda, posisi skak, raja kembali mengancam kuda. Tidak banyak pilihan. Apabila kuda pukul pion yang ada di E3, maka ini yang akan terjadi. Kuda didapatkan secara gratisan. Maka dari itu, hitam tidak memukul pion, melainkan memindahkan kuda ke F6. Lalu raja bergeser ke F5, dan benteng bergeser ke A6. Lagi-lagi, teman-teman. Irene menemukan langkah yang brilian dengan posisi seperti ini. Bagaimana? Yaps, kuda F4. Hitam mau berbuat apa dengan keunggulan satu pion yang dimiliki oleh putih? Raja bergeser mengancam benteng dan benteng kembali mengancam kuda, lalu dilindungi oleh raja. Dan di sini Alina Kaliskan Sky menyerah. Karena apa, teman-teman? Apabila kuda pukul kuda, maka benteng akan pukul benteng. Pelajaran penting telah kalian dapatkan. Saya harap bermanfaat dan dukung channel ini. Tombol subscribe dan nyalakan loncengnya bagi yang belum. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.